Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang pendaftaran kuliah Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor, calon pelajar Gontor di seluruh Indonesia. Kami sampaikan di sini ada beberapa informasi pendaftaran. Yang pertama, KMI merupakan jenjang pendidikan tingkat menengah 6 tahun yang ijazahnya telah mendapat pengakuan dari universitas dalam dan luar negeri. Mulai 1998 status KMI disamakan dengan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Negeri. Mulai tahun 2000 status KMI disamakan dengan SMA melalui SK Mendiknas. Kemudian di tahun 2015 diperbarui. Kemudian tahun 2017 juga diperbarui. Kemudian tahun 2021 telah diakui oleh Undang-Undang Satuan Pendidikan adalah nomor sekian-sekian dengan nomor pokok sekolah nasional 699-37250. Di website Pondok Modern Darussalam Gontor ini ada maklumat yang disampaikan oleh dari pihak Gontor. Yang pertama, pendaftaran pelajar dilakukan secara online, sedangkan ujian secara offline di kampus ujian masing-masing calon pelajar. Calon pelajar wajib datang ke kampus bersama dengan salah satu orang tua atau wali masing-masing. Kemudian calon pelajar wajib mengunduh dan mencetak dokumen pendaftaran yang sudah dilakukan secara online dengan status pendaftaran berubah menjadi lengkap. Kemudian nanti juga akan dilakukan penandatangan surat pernyataan wali atau orang tua dan surat permohonan calon pelajar dilakukan di hadapan panitia ketika pemeriksaan berkas di kampus lokasi ujian. Kemudian pembayaran biaya pendaftaran dilakukan di kampus lokasi ujian dan calon pelajar akan melakukan nomor ujian setelah melunasi biaya pendaftaran. Adapun syarat pendaftaran, yang pertama beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, sudah memiliki ijazah pendidikan SD maupun SMP sederajat, dan belum pernah menjadi siswa KMI PMDG dan sudah mendapatkan nomor stabuk. Kemudian waktu pendaftaran dan ujian. Awal pendaftaran secara online itu sudah dimulai sejak Kamis 23 Maret 2023 atau bermulai 1 Ramadan 1444 Hijriah dan berakhir pada 25 Ramadan selama 25 hari. Kemudian awal pemeriksaannya itu mulai pada tanggal 4 Syawal. Kemudian akhir pemeriksaan berkas dan ujian lisan tadi tanggal 4 sampai dengan 13 di pondok yang sudah dipilih oleh masing-masing calon pelajar tersebut ya ketika pendaftaran. Kemudian ujian tertulis secara serentak dilakukan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 15 Syawal. Dan terakhir pengumuman hasil akan disampaikan dan ditentukan kemudian. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, calon pelajar hanya mengikuti 1 kali ujian lisan. Setelah mengikuti ujian lisan, calon pelajar harus tetap di pondok sampai hari pengumuman hasil.
apakah lulus ujian masuk atau tidak. Sedangkan batas akhir kedatangan calon pelajar yaitu hari Kamis atau 13 Syawal ya, hari terakhir ujian lisan, dan nanti akan dilanjutkan lusanya itu istirahat 14 Syawal, istirahat tanggal 15-nya baru ujian tertulis. Dan pendaftaran online-nya tadi sudah bisa nanti dicek di deskripsi bagaimana cara pendaftaran online-nya. Kemudian alur kedatangan di pondok dan ujian. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Pertama, hadir di kampus yang ditentukan sesuai dengan yang sudah didaftarkan online tersebut, kemudian menunjukkan bukti pendaftaran untuk melakukan check-in di asrama. Kemudian calon pelajar menghadiri pengarahan pimpinan pondok atau yang akan mewakili. Kemudian penyerahan berkas. Jangan lupa nanti setelah pendaftaran nanti ada berkas yang dilengkapi dan melengkapi dokumen yang sudah diunduh ketika selesai pemberkasan. Yang pertama, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang masing-masing 2 lembar, fotokopi akta kelahiran calon pelajar, kemudian kartu keluarga, KTP orang tua atau wali, surat pernyataan wali apabila dia dampingi wali, dan surat permohonan dari calon pelajar. Dan untuk yang fotokopi tadi masing-masing 2 lembar. Kemudian yang terakhir, pas foto berwarna berkemeja putih tanpa peci untuk yang putra dan berjilbab putih untuk yang putri. Yang untuk putra berlatar belakang merah dan putri berlatar belakang biru. Ukurannya 4x6 2 lembar dan 3x4 8 lembar. Kemudian melakukan pembayaran setelah pelunasan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Melakukan tes kesehatan, di klinik yang sudah disediakan di pondok, kemudian ikuti ujian lisan dan ujian tertulis. Untuk pembiayaan tadi sudah dijelaskan dengan ini rinciannya: uang pangkal, uang penambahan bangunan baru, uang sumbangan Fakultas Kedokteran Unida majalah 1 tahun, kemudian uang kertas 1 tahun, uang kesehatan 1 tahun, uang kepanitiaan awal tahun ajaran, uang sekolah dan asrama per bulan setiap bulannya, kemudian uang dapur setiap bulan. Ini untuk bulan pertama langsung sudah dibayarkan. Dan uang buku untuk kelas 1 dan intensif, kemudian uang organisasi untuk dan pramuka, kemudian ada uang virtual account-nya itu hanya 7.000. Jumlahnya total itu putra 6.880.500 rupiah dan putri 6.748.000 rupiah. Oke, catatan pentingnya, ketentuan biaya bisa saja berubah sewaktu-waktu, dan ini biasa ya. Untuk disclaimer, tidak ada pengembalian biaya pendaftaran yang telah mengikuti ujian lisan dan tulis, dan calon pelajar wajib mengikuti proses ujian sampai pengumuman hasil.